Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lailatul Mukarramah atau Kak Ella ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari video saya yang kemarin. Di sini saya akan menjelaskan SPLDV menggunakan metode campuran. Oke, saya jelaskan dulu di sini. Kemarin saya katakan bahwa metode penyelesaian SPLDV itu kan eh secara umum ada tiga, ada metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi. Tapi sayangnya karena kita itu kekurangan waktu ya, waktu kita sangat kurang karena bentar lagi kalian juga sudah UAS, maka di sini saya akan langsung saja menjelaskan yang metode campuran gitu. Jadi metode substitusi dan eliminasi sekaligus. Saya jelaskan secara langsung. Nah, biar gak bingung, seperti biasa kita langsung ngerjakan contoh soal saja. Di sini ada dua gambar ya. Ada papan tulis dan pensil yang seharga 70.000, yang gambar berikutnya harganya 8.000. 80.000. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapa harga untuk sebuah papan alas dan sebuah pensil? Maka sama halnya dengan video saya yang kemarin, berarti ini nantinya kita tambah ya. Jadi harga satu papan alas itu berapa, nanti ditambah sama harganya pensilnya berapa gitu ya, maksudnya pertanyaan ini. Kemudian langkah awal kita adalah sama, yaitu memisalkan, di mana yang kita misalkan harga papan alas adalah X dan harga pensil adalah Y. Jadi harganya papan alas itu kita misalkan X, setiap papan alas kita misalkan X ya. Kemudian setiap pensil di sini harganya kita misalkan Y gitu. Selanjutnya adalah memodelkan. Nah, kita modelkan dulu. Di sini ada 3 papan alas yang persamaan pertama ya. Berarti kita tulis 3X ditambah 10Y. Di sini pensilnya ada 10, bisa kalian hitung sendiri. Sama dengan 70.000 gitu ya. Selanjutnya di gambar yang kedua ada 4 buah papan alas, berarti kita tulisnya 4X gitu ya. Ditambah pensilnya di sini ada 8 buah, jadi ditulis 8Y. Sama dengan 80.000 gitu. Nah, bedanya di sini karena kita menggunakan metode campuran, berarti langkah pertama kita harus mengeliminasi dulu. Eliminasi itu intinya adalah kita harus menghilangkan salah satu variabelnya gitu. Kalau tadi persamaan pertamanya ini dan persamaan keduanya itu, nah gimana cara kita menghilangkan salah satu variabelnya? Maka kita harus membuat manipulasi agar salah satu variabelnya ini sama. Koefisiennya harus sama dulu, baru bisa kita hilangkan. Coba sekarang kita pakai manipulasi ini ya. Jadi yang atas kita kalikan 4, yang bawah kita kalikan 3. Hasilnya seperti ini. Oke, yang atas dulu. 3x dikali 4 berarti berapa? 3 kali 4 berarti 12 ya. Di sini ditulisnya 12x gitu. Ditambah 10y dikalikan 4. 10 kali 4 40, berarti ditulis 40y gitu ya. Setelah itu 70.000 juga dikalikan 4, berapa? 70 kali 4 sama dengan 280 gitu. Oke, kita pelan-pelan saja. Kemudian persamaan yang kedua kita kalikan 3. Berarti 4 dikalikan 3 tetap ya 12x. Terus ditambah 8y, di sini 8y dikalikan 3. Berapa 8 kali 3? 24y gitu. Sama dengan 80.000 juga sama, kita kalikan 3. Hasilnya 240.000. Nah, di sini kan sudah sama-sama 12x, yang atas 12x, yang bawah 12x. Nah, gitu. Maksud kita untuk memanipulasi ini adalah untuk menghasilkan yang merah ini agar dia sama dulu. Kalau dia sudah sama,
Nah, kalau dia sudah sama kayak gini ya, berarti tinggal dikurangi saja gitu. Dikurangi, hasilnya adalah 12x dikurangi 12x berapa? 0 kan? 12 dikurangi 12, 0 gitu. Jadi inilah yang dimaksud menghilangkan salah satu variabel. Jadi di sini 0 sudah gak usah kita tulis lagi gitu kalau sudah 0. Jadi sisanya yang Y. 40 dikurangi 24. Berapa? Hasilnya 16. 16Y gitu ya. Sama dengan yang ini juga sama, kita kurangi hasilnya 40.000. Jadi di sini diperoleh Y sama dengan 2.500 gitu ya. 40.000 ini kita bagi dengan 16, hasilnya 2.500. Nah, setelah demikian, alhamdulillah, berarti kita sudah menemukan harga sebuah pensil, yaitu 2.500. Kenapa pensil? Karena yang kita misalkan Y tadi emang harga sebuah pensil gitu ya. Selanjutnya, ini kalian catat ya prosesnya dari awal tadi. Selanjutnya di sini langkah kedua, yaitu substitusi. Substitusi itu artinya adalah mengganti salah satu variabel dengan variabel baru yang kita temukan gitu. Jadi tadi persamaan pertamanya ini, kemudian persamaan keduanya ini, dan harga pensil yang baru saja kita temukan adalah 2.500 kan barusan. Nah, setelah itu baru kita substitusikan ke persamaan 1. Ini bebas ya. Kalian bisa substitusi, kalian bisa ngambil persamaan 1, bisa ngambil persamaan 2. Kalau kakak biasanya ngambil persamaan yang lebih sederhana gitu ya. Kayak 3 sama 10 ini kan lebih sederhana dibanding 4 sama 8. Bisa dilihat dari segi harganya juga. Jadi kalau harganya lebih rendah, itu pasti persamaannya juga akan lebih sederhana. Jadi kalian pilih yang harganya lebih rendah saja gitu. Biar nanti biar kalian ngitungnya juga tidak susah, ngalikannya itu dengan angka-angka yang kecil-kecil gitu. Jadi oke, kita lanjut saja ya. Oke, kita ambil persamaan yang pertama kan tadi, 3x plus 10y sama dengan 70. Nah, kita tulis ulang, 3x plus 10 dikali y. Y-nya berapa? Y-nya ngambil ini, 2.500. Berarti ditambah 10 kali, saya tulis dalam kurung ya, itu tandanya kali. 10 kali 2.500 sama dengan 70.000 gitu. Terus kita kerjakan terus. 3x berarti ya, tulis lagi, plus 25.000. Dari mana? Dari ini, 10 dikali 2.500. Hasilnya kan 25.000. Sama dengan 70.000, tetap seperti itu. Terus kita tulis lagi. Berarti di sini 3x sama dengan 70.000. Nah, 25.000 yang di ruas kiri, kita pindah ruas ke ruas kanan ya. Otomatis tanda di sini akan berubah menjadi negatif karena sebelumnya positif. Nah, hati-hati ya di sini. Kadang beberapa soal itu di sini tandanya negatif, baru kalau dipindah ruas jadi positif gitu ya. Nah, setelah itu langsung dioperasikan. 3x kita tulis tetap sama dengan 70.000 dikurangi 25.000 berapa? Hasilnya adalah 45.000 gitu ya. Nah, baru bisa kita cari x sama dengan 45.000 dibagi 3, hasilnya yaitu 15.000. Nah, setelah itu kita sudah punya nilai x, sudah punya nilai y. Kita back to soal. Soal yang diminta itu apa? Tadi yang diminta harga sebuah papan alas dan sebuah pensil ya. Berarti
Otomatis kita tambahkan harga sebuah papan alasnya berapa? 15.000. Kita misalkan X ya tadi, 15.000. Kemudian harga sebuah pensilnya berapa? 2.500. Berarti jumlahnya adalah 17.500. Gitu ya. Nah, cukup sekian video kali ini. Untuk tugas tetap akan kakak share di grup masing-masing. Jadi, selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.